Baiklah, untuk Bapak-Bapak sebelumnya tadi telah telat, saya akan mengulang kembali, kita akan membuat blogger yang dimana blogger tersebut berguna sebagai toko online atau untuk memasarkan produk yang kita miliki di Google tentunya. Untuk mendaftarkan blogger, pertama kita harus masuk ke halaman blogger. Setelah masuk ke halaman Google, maksud saya, maaf. Setelah masuk ke halaman Google, kita bisa login Gmail. Setelah login ke Gmail, selanjutnya kita tuliskan blogger seperti ini. Oke, setelah kita menuliskan blogger, kita masuk ke bagian yang pertama, blogger nomor 1. Ya, ini adalah tampilan blogger yang sudah jadi. Pasti buat yang pertama kali dia akan muncul halaman seperti ini. Pilih nama untuk blog Anda. Di sini kita bisa memberikan contohnya misalkan tentang cincin nikah. Cincin nikah. Ini sesuai kata kunci Bapak-bapak, Ibu-ibu. Misalnya ingin jualan yang lain juga nggak apa-apa, tapi ini kan masih dalam metode belajar, jadi saya akan menggunakan cincin nikah. Setelah memasukkan cincin nikah, kita klik berikutnya. Oke, setelah itu kita akan pilih URL untuk blog. Di sini kita akan memasukkan kata kunci yang sudah kita buat tadi. Berikutnya. Oke, alamatnya Bekasi. Ya, 1, 2, 3. Oke, di sini kita memasukkan di alamat URL yaitu cincin nikah, itu adalah kata kuncinya, ditambah nama daerah sesuai daerah masing-masing. Berhubung saya di Bekasi, di sini saya tambahkan cincin nikah Bekasi. 1, 2, 3. Kita keluar. Sebentar lagi memproses. Ya. Nah, di sini blog ini sudah jadi dengan nama cincin nikah Bekasi. Untuk melihat tampilan awalnya, klik. Nah, ini adalah awal dari blog yang baru saja kita buat. Untuk mengubah tampilannya biar tidak monoton seperti ini, kita bisa menggunakan tema. Untuk mengubah tampilannya, kita ke tema. Ya, setelah masuk ke tema, kita bisa memilih tema sesuai kebutuhan. Misalkan saya yang mana saja, ini, saya klik, saya scroll ke bawah, tuliskan, diklik, terapkan, menunggu baru. Tema beralih kembali ke tampilan blog tadi yang masih monoton, kita refresh. Nah, di sini membuat dan mengubah tema pada blog. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mendaftarkan blog yang sudah kita miliki ini ke berguna atau bertujuan untuk meningkatkan atau membuat yang pertama kita harus daftarkan Google Search Console terlebih dahulu. Selanjutnya kita tuliskan Google Search Console. Google Search
Kita tuliskan Google. Setelah itu kita klik enter. Kita masuk ke Google Search Console. Nah, mulai sekarang. Lanjutkan. Mungkin buat Bapak Ibu yang membuka Google Search Console akan langsung dibawa ke halaman ini. Nah, setelah dibawa ke halaman ini, kita kembali ke tampilan blog yang telah kita ubah tadi. URL yang telah URL blog kita bisa copy. Kita copy. Kita bisa pastekan yang URL yang sudah kita copy tadi. Paste, lalu tarik ke bawah, teruskan. Oke, buka. Nah, ini adalah tampilan blog kita, tampilan dari Google Search Console kita, yang dimana kegunaan dari Google Search Console ini, internet. Nah, oke. Yang dimana tampilan dari Google Search Console ini memiliki banyak halaman seperti yang lain. Sudah berapa banyak orang yang mengunjungi blog kita, atau sudah berapa kali blog kita dikunjungi dalam 1 bulan terakhir. Saya yang sudah lama, yang ini. Nah, itu ada 46 orang yang mengunjungi blog saya. Kita bisa melihat kinerja blog. Nah, sebentar. Nah, 6 kali dibuka dalam 1 bulan terakhir, dan sudah tayang atau sudah ada orang yang mau sekitar 1,57 ribu orang. Dan paling banyak itu berada pada tanggal 27 Agustus. 27 Agustus yang lalu itu ada 41 kali tayang, dan sudah ada 4 orang yang mengklik blog saya. Oke, jadi di sini kesimpulannya, kita sudah mendaftarkan blog ini. Nah, di sini memang belum ada apa-apa yang dalam. Nah, Google nikah bekas ini tadi yang seakan sebelumnya. Di sini kita bisa kita artikel di mana tersebut kita punya itu izin artikel. Klik izin artikel di sini, lalu klik enter. Kita pilih izin artikel yang nomor 1, izinartikels.com. Oke. Sedikit penjelasan tentang izin artikel. Izin artikel adalah penyedia artikel dari seluruh dunia, yang dimana artikel tersebut berbahasa Inggris. Jadi untuk mengambilnya kita harus memasukkan kata kunci di blogger kita tadi. Kata kunci yang ini, cincin nikah. Kita masukkan di pencarian di dalam bahasa Inggris, cincin nikah atau cincin kawin, wedding rings. Kita tulis wedding rings. Kita menulis wedding rings, nah, di sini ada banyak sekali artikel seperti ini yang mengenai cincin nikah dan cincin kawin. Kita bisa membuka salah satunya. Misalkan yang ini. Boleh buka yang mana saja ini ya. Tunggu sebentar.
Sinyalnya masih berjalan, Pak. Tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah artikel dalam bahasa Inggris dengan artikel ini. Dengan cara kita copy paste dari awal sampai ke sini. Ya, sih. Nanti diulangi lagi Pak Gus. Diulangi sampai yang putus tadi. Halo Mas Agus. Mas Agus, Mas Agus. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi isinya hilang. Mas Agus. Ya, mohon maaf ya Pak Oke, Asrofi, dilanjutkan Mas Agus. sinyalnya. Monggo. Siap. Siap. Monggo. Saya ulang lagi. G. Mulai pas hilang tadi. G, monggo. Oke, dari kita masuk ke translate. Lalu kita pilih Google terjemah. Belum masuk Mas Agus gambarnya? Gambarnya nggak ada? Belum ter-share screen materinya, ya, Pak? Belum. Oke. Yang kelihatan Mas Agus aja ini jelas sekali. Tunggu sebentar. Oke, siap. Oke, masuk. Yang dimana artikel yang sudah kita copy tadi bisa kita paste di ini bagian. Sebelumnya kita buka dulu yang nomor 1, Google terjemahan ini. Kita klik. Nah, bentar. Kita pastekan yang sudah kita copy di engine artikel sebelumnya. Setelah kita paste, tentu saja dia akan langsung terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, artikel inilah yang akan kita ambil. Kita ke sini, salin terjemahan. Di bagian bahasa Indonesia ya, sebelah kanan. Scroll ke bawah, ada salin terjemahan. Salin terjemahan, diklik. Nah, sesudah kita menyalinnya, kita bisa buka tab baru lagi. Dan kita ketikkan spinner artikel. Oke. Kita klik enter. Ya, di spinner artikel ini kita bisa pilih yang nomor 2, bestspinner.com. Kita klik bestspinner artikel. Nah, setelah masuk ke tampilan spinner, paste ke sini tentang spinner bertujuan ke kita ambil tidak kelihatan tiara satu kasih. Oke. Setelah spinner terjalan, kita bisa lihat di bagian bawah ini ada yang namanya copy to word. Di sini kita bisa copy dengan cara mengklik copy to clipboard di bagian bawah sebelah kanan, di terjemahan di sebelah kanan. Kita klik. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa paste di
postingan di sini. Nah, kita Ctrl V. Oke. Dengan begini kita sudah memiliki satu artikel, tapi artikel ini masih belum memenuhi syarat sebagai artikel yang baik. Artikel yang baik adalah dia memiliki judul di sini, bagian atas artikel, dia memiliki label, dan di setting tanggalnya. Caranya seperti ini, kita copy judulnya, copy judul, Ctrl C, lalu paste. Nah, judul ini kita blok, bulan 40 nanti dimasukkan ke gambar untuk memperbaiki yang image dan kita kembali ke artikel. Nah, baru kita masuk gambar yang sudah kita download tadi, untuk gambar di sini, disimpan output foto gambar. Tunggu sebentar. Ya, gambarnya sudah masuk. Kita bisa klik gambar terlebih dahulu. Setelah itu pilih. Nah, dengan begini kita sudah memiliki judul, gambar, dan artikel. Setelah memasukkan label. Nah, kegunaan dari label ini adalah untuk maka di label sama judul dan seperti ini. Nikah. Bogor. Nikah. Nah, bisa gas Pak Ibu kita melakukan hari kita bawa relasi. Kalau kita bisa menekan apa dan alamat dengan lengkap, kita tinggal mempublikasikan daripada artikel kita ini. Kita klik publikasi, ya, konfirmasi. Nah, maka artikel kita telah jadi. Di sini kita telah membuat satu artikel. Nah, dan agar blogger kita ini atau blog yang kita buat ini berada di halaman 1, kita bisa membuka dengan banyak. Misalkan berapa artikel, 100 atau 200 artikel, agar artikel kita berada di halaman 1. Agar blogger kita ini berada di halaman 1. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau bisa, Mas. Oke, mungkin sudah cukup, atau ada dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang ingin bertanya kepada saya persilahkan untuk tanya sesi jawab. Oke, terima kasih Mas. Jadi sudah sangat komplit tadi. Cuman ada satu hal yang sedikit mengganjal di sesi penutup ini, Mas Agus. Yaitu tadi udah ditemukan materi, oke. Kemudian sudah diputer menggunakan spinner, betul. Udah diputer-puter, acak-acak, sudah ditambahi kata-kata, kata kerja, kata macam-macam, sehingga diharapkan itu udah ketika kita masukkan di Google itu tidak terdeteksi sebagai plagiat. Gitu. Nah, satu pertanyaan saya terakhir. Bagaimana Mas untuk menguji bahwa itu sudah tidak kategori plagiat? Nah, ini saya pernah dengar ingat itu ada kok itu caranya untuk menguji bahwa artikel kita tidak plagiat, walaupun kalau dijejer itu sama dengan milik orang lain, tapi yang penting Google tidak menyatakan plagiat, berarti aman, artikel kita bisa diupload. Siap. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan penutup kira-kira karena waktunya habis. Pertanyaan adalah pertanyaan yang bagus sekali ya Pak Asrofi. Untuk mengecek artikel itu sudah tidak plagiat lagi atau sudah diterima oleh Google, dengan cara kita ceknya di plagiat checker. Nah, seperti ini, plagiarism checker, bisa dicatat ya. Ini.
Ini adalah salah satu platform yang disediakan juga oleh Google secara gratis, di mana di platform ini kita bisa mengecek artikel untuk diposting atau belum. Tunggu sebentar. Ya, jaringannya Pak Sropi mau. Siap, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Ya. Oke, setelah kita klik plagiarism checker, di sini kita bisa pilih yang nomor 1, plagiarism checker 100% free online. Yang nomor 1 ya, dengan Oke. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di sini kita pastikan artikel, apakah artikel kita itu sudah layak untuk dipublikasikan atau belum, atau bisa kita buat artikelnya. Kita di plagiat checker ini kita paste di sini ya Ibu, ini. Lalu setelah kita paste, kita scroll ke bawah. Nah, di sini namanya cek lagi. Kita klik cek lagi. Kita tunggu, kita bisa lihat apakah artikel kita sudah, artikel yang saya itu sudah 100% artikel di sini ya, kita ada Oke, semoga bagus. Mas akan ketemu lagi di sesi berikutnya, atau Mas Agus barangkali dan saya kembalikan ke Mas Agus. Monggo kalau mau ditutup, monggo kalau mau menyampaikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti kegiatan ini. Monggo Mas Agus. Ya. Baik, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah bergabung di dalam Zoom ini. Kita sudah dapat berbagi ilmu sedikit atau banyaknya. Semoga ilmu yang saya sampaikan atau saya berikan kepada Bapak dan Ibu bisa bermanfaat di kemudian harinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, atau ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya atau kurang jelas dari saya yang sampaikan tadi, saya persilakan untuk bertanya ke Bapak Ibu sekalian. Monggo, masih diberi kesempatan barang 1-2 pertanyaan, silakan. Halo. Halo ya Pak Asrofi. Monggo. Ya. Monggo. Lagi ya, masalah plagiarisme tadi. Kalau misalkan ada yang plagiat, berapa persen toleransi yang bisa dibenarkan atau diperkenankan? Apakah ada maksimal toleransinya, minimal atau maksimalnya? Oke, kalau masalah itu sebenarnya tidak ada, Ibu. Misalkan di sini saya memiliki plagiat ini, di sini kan 0%. Misalkan di sini ada 80% plagiat, maka artikel tersebut bisa kita perbaiki dengan cara mengubah kata-kata yang sebelumnya sudah kita gunakan. Misalnya di sini, misalkan kata-kata ini kita misalkan ya, itu terdeteksi plagiat. Maka kata-kata ini dapat
Di sini kita cari kata-kata yang mana yang termasuk plagiat. Misalkan ini kata mungkin hafal saja, maka kita cek lagi, maka dia akan baik kembali. Mungkin nanti Sudah cukup. pertanyaan dari Ibu, ya Ibu. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Halo, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, semoga udah paham semua. Oh, ada yang tanya. Monggo. Pak Gus Ali cukup? Halo Pak Gus. Oke, siap. Jadi semoga yang disampaikan Mas Agus tadi bermanfaat. Monggo saya kembalikan ke Mas Agus. Barangkali mau menyampaikan lagi untuk pamitan sama Bapak Ibu gurunya. Monggo Mas Agus, kembalikan. Oke, Bapak Ibu guru, bila sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya rasa sudah jelas juga pelajaran hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru telah memberikan pengalaman baru buat saya dalam mengajar Bapak dan Bapak Ibu guru sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.